Halo anak-anak hebat, calon orang-orang hebat. Apa kabarnya hari ini? Pastinya dalam keadaan sehat. Hari ini kita kembali lagi belajar. Kita masih membahas air, api, dan udara. Tapi kita akan membahas fungsi udara sebagai penghantar suara dalam bahasa Inggris. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk anak-anak yang muslim, angkat kedua tangan. Untuk yang Nasrani, lipat kedua tangannya. Lalu kita pejamkan mata dan kita berdoa. Okay, my friend, before we study, let's pray. Oh my God, please get us a learning today. Anak hebat, kemarin kita sudah melakukan tepuk kitab suci umat beragama. Sekarang kita lakukan kembali agar kita bisa menghafalnya dengan baik dan benar. Tepuk kitab suci. Islam, Al-Quran, Kristen, Alkitab, Katolik, Alkitab, Hindu, Veda, Buddha, Tripitaka, Konghucu, Sishyungjing. Yeay! Bagaimana? Sudah bisa? Anak-anak hebat, hari ini kita akan buktikan bahwa udara berfungsi sebagai penghantar suara. Bahan-bahannya adalah 3 buah gelas, air, dan 1 buah sendok. Kemudian pada gelas yang pertama kita isi air 3/4 gelas. Pada gelas yang kedua kita isi air sebanyak setengah gelas. Pada gelas yang ketiga kita isi air sebanyak 1/4 gelas. Sekarang ambil sendoknya lalu pukulkan pada masing-masing gelas secara bergantian. Dari nomor 3, 2, dan 1. Dengarkan bunyinya. Bunyi mana yang lebih kencang? Gelas nomor 3 jauh lebih kencang bunyinya atau lebih nyaring. Hal ini disebabkan volume udara pada gelas yang ketiga lebih banyak, jadi suara yang dihasilkan lebih besar. Dokumentasikan kegiatan ini dalam bentuk video lalu kumpulkan sebagai absen besok. Anak-anak hebat, kemarin kita sudah sama-sama menyaksikan Ibu Yoma memainkan angklung. Angklung dimainkan dengan cara digoyangkan, kemudian menimbulkan getaran, di mana tekanan udara akan timbul secara naik dan turun. Kemudian akan menghasilkan bunyi yang merambat di udara dan dapat kita dengar. Anak-anak hebat, udara atau yang dalam bahasa Inggris disebut air, di mana fungsinya selain untuk pernafasan makhluk hidup, juga sudah digunakan sebagai pengantar suara atau sound, melalui gelombang elektromagnet, sudah membuat kita dapat berkomunikasi dengan peralatan seperti radio atau radio. alat komunikasi berikutnya adalah telepon atau dalam bahasa Inggris. Telephone. Coba anak-anak perhatikan alat komunikasi berikutnya apa ini? Iya, televisi. Television. Kalau ini gambar apa ya? Iya, laptop. Dalam bahasa Inggris. Laptop. Alat komunikasi yang satu ini anak-anak sudah pasti tahu. Apa namanya? Iya, telepon genggam. Hand telephone. Udara juga digunakan sebagai penghantar suara pada alat komunikasi tradisional seperti lonceng atau Bell. Nah, kalau ada maling, zaman dulu orang selalu membunyikan benda ini. Apa namanya, ada yang tahu? Iya, kentongan atau dalam bahasa Inggris disebut Gong.
Sekarang perhatikan alat komunikasi berikut lalu sebutkan dalam bahasa Inggris. Anak ini sedang memegang radio. Dalam bahasa Inggris adalah Radio. Radio. lalu ini apa namanya? Laptop. Laptop. Kalau yang ini apa namanya dalam bahasa Inggris? Telephone. Telephone. Yang terakhir, handphone dalam bahasa Inggris disebut apa ya? Hand telephone. Hand telephone. Anak-anak hebat, setelah tadi kita membahas tentang udara sebagai pengantar bunyi atau suara, maka tugas kita hari ini seperti biasa, tulis dulu day, month, date, and years. Untuk tugas akan diinformasikan melalui WA group, lalu dikirimkan secara pribadi. Semua tugas dikumpulkan secara pribadi. Sebelum kelas kita berakhir hari ini, ayo kita ambil sikap berdoa. Angkat tangan, lipat tangan, dan pejamkan mata, lalu kita berdoa. Okay, my friend, before we go home, let's pray. Oh my God, thank for your guiding for us e-learning today. Amin. Anak-anak hebat, calon orang-orang hebat, tidak henti-hentinya ibu ingatkan untuk selalu rajin mencuci tangan selama 20 detik, lalu gunakan masker dan penutup wajah saat anak-anak berada di luar rumah. Selama belajar di rumah harus mau dan patuh belajar bersama ayah dan bunda di rumah. Terima kasih anak-anak hebat, calon orang-orang hebat.